class today? Okay, Cedric, before we start our learning process, please lead your friends before we start. Pray begin. Okay, Amin. So, jadi hari ini, this is the second meeting for our class, and before we start our learning process, I will check your presence before ya. Jadi saya akan mengecek assignment satu-satu. Raise your hand if I mention your name. Silahkan naikkan tangannya kalau saya sebutkan namanya ya. Cedric Payangan. Yes, miss. Okay, good. The next is Leon Evan Samuel. Yes, miss. Okay. Emil. Yes. Aan. Yes. Brian. Yes, miss. Okay. Ipul. Yes, miss. Okay, good. You are in a complete presence now. Thank you so much, guys. Okay, jadi hari ini kita akan masuk ke materi pembelajaran tentang simple present tense. Ada yang tahu di sini apa yang dimaksud dengan simple present tense? Siapa yang pernah menyebutkan kegiatan atau aktivitasnya mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali? Ayo, siapa? Yang pernah menceritakan kegiatan atau aktivitas mulai dari kalian bangun sampai tidur kembali? Ada? Have you ever feel the situations like that? Apakah pernah kalian diminta oleh gurunya untuk menyatakan aktivitas dari pagi sampai tidur kembali? Have you ever? In elementary school, di SD nggak pernah? Okay, yeah, it's no problem. So our material today, jadi materi kita hari ini adalah tentang simple present. Apa tadi kata kuncinya di simple present? Kegiatan sehari-hari ya. Jadi simple present secara definisi itu adalah Oke, jadi ada 3 poin yang akan kita bahas di materi simple present. Yang pertama adalah definition, yang kedua adalah pattern atau rumus, dan yang ketiga adalah example atau contoh sekaitan dengan simple present. Nah, tadi adik-adik sekalian sudah memahami tentang definition atau pengertian dari simple present. Sekarang kita ke pattern atau rumus. Jadi rumus dari simple present ada 2 bentuk ya. Jadi ada bentuk verbal dan ada bentuk nominal. Verbal digunakan untuk menyatakan kegiatan atau aktivitas yang bersifat kata kerja. Sedangkan nominal digunakan untuk menyatakan aktivitas yang bersifat kata sifat. Contoh, saya makan setiap hari. Makan itu adalah kata kerja. Berarti kita nanti pakai rumus verbal. Kalau kalimatnya saya menangis hari ini, berarti menangis itu adalah kata sifat. Berarti nanti kita pakai rumus nominal. Ada yang mau ditanyakan untuk rumus? Oke. Sekarang verbal ya, terdiri dari 3 bentuk. Ada bentuk positif, negatif, dan juga interrogatif. Kalau positif, subjek ditambah verb 1, SES ditambah dengan objek. Untuk negatifnya, subjek ditambah do atau does ditambah dengan not plus verb 1 plus objek. Untuk interrogatifnya diputar saja, do atau does ditambah dengan subjek ditambah dengan verb 1 ditambah dengan objek. Ingat di sini ada dalam kurung SES, berarti optional, boleh ditambahkan, boleh tidak. Nah, yang ditambahkan S atau IS kalau subjeknya adalah orang ketiga tunggal, yaitu she, he, dan it. Di luar dari she, he, it, kata kerja tidak boleh ditambahkan S atau IS. Sekarang kita pindah ke rumus nominal, sama dengan verbal, positif, negatif, dan interrogatif. Rumusnya subjek ditambah dengan to be ditambah dengan adjektif, noun, dan adverb, salah satu diantaranya ya. Kemudian subjek ditambah dengan to be, jangan lupa kata not, tambah dengan adjektif, noun, adverb disingkat dengan ana. Untuk interrogatif, to be di depan, kemudian subjek ditambah dengan a, n, a, adjektif, noun, dan adverb. To be itu adalah am, is, dan are. Subjek itu adalah ayu, dewi, she, he, it. I am, you are, they are, we are, she, he is, dan it is. Oke, kita pindah ke contoh atau contoh. Saya bangun pukul 3 ya. Kemudian ibu memasak nasi. Jadi ada 2 kalimat di sini ya. Coba kalian perhatikan, ini bentuk positif, negatif, atau interrogatif? Positif ya. Berarti kita lihat bangun itu kata kerja atau kata sifat? Kata kerja. Berarti I masuk ke rumusnya subjek I, kemudian verb get up. Tidak ditambahkan S karena hanya she, he, it yang ditambahkan S ya. At 3 o'clock. Kemudian untuk
adik-adik sekalian ya. Kira-kira what do you do every day? Apa yang dilakukan setiap hari? Study. What about you? What is your activities every day? Belajar kak. Study again. What about you? Go to school. Go to school. What about you? Study. Study. What about you? Nonton kak. Okay, what about you? Play Mobile Legends. Okay, so all activities that you mentioned, those are the example of activities in daily activities. Get the point? Paham? Oke. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk memahami tentang bagaimana penggunaan simple present dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya apa? Supaya kalian bisa mengetahui bagaimana penggunaan rumus dari simple present baik dalam bentuk verbal maupun dalam bentuk nominal. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke Sinta 2 ya. Sinta 2 ini adalah kalian diminta untuk mengorganisasikan beberapa materi pembelajaran dan kalian akan diminta untuk bermain role play ya. Jadi kalian akan bermain peran dalam kelas. Saya bagi ya dalam kelompok belakang-belakangnya saja ya. Jadi ada 3 kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, satu orang setiap kelompok itu akan berperan sebagai turis dan satunya lagi berperan sebagai local student ya. Jadi nanti seakan-akan ada yang menjadi warga lokal dan ada yang menjadi seorang turis. Nah, nanti kalian akan melakukan conversation atau percakapan dengan menggunakan simple present. Paham? Oke, di sini saya sudah siapkan conversation-nya. So I just need the presentation each group to present the conversation that I have presents on my computer one by one ya. Jadi saya minta setiap kelompok untuk maju ke depan membacakan dan mempresentasikan tentang percakapan ini. Dimulai dari kelompok mana yang siap? Oke, kelompok 1 ya. Oke, Cedric and what is your name again? Sorry. Aan, come in please. Okay. Cedric and Aan, you can your friends will present about the conversations by using the theme of simple presence and tourism. Please. Hi, I am visiting your country for the first time and I love to know more about your daily routines. What time do people usually wake up here? Hi, Okay. welcome to Indonesia. Most people they wake up around 5 or 9 p.m. because they have to go to work or school early. Oh, that's so quite early. What do students usually do in the morning before school? Well, we usually take a shower, have breakfast, and prepare for school. Okay, good. Clap a hand for group A. Okay, thank you so much, group A. Susan, please welcome group B. Time is yours. Okay, group B. You just read it until here. Okay? Okay, group B will present also about the conversation using simple present. Time is yours. Hi, I'm visiting your country for this first time. And I love to know more about your daily routines. What time do people usually wake up here? Hi, welcome to Indonesia. Most people wake up around 5 or 9 am because they have to go to work, school early. Oh, that's quite early. What do students usually do in the morning before school? We usually take our shower, have breakfast, and prepare for school. Some students also help their present with house chores before leaving. Okay, clap hand for group B. Next, we go to group C. Time is yours. Ini jawab ini. Okay, the group C will present about the conversation. Time is yours. Yeah, you are the first. Hi, I'm visiting your country for the first time, and I love to know more about your daily routine. What time do people usually wake up here? Hi, welcome to Indonesia.
most people wake up around 5 or 6 a.m. because they have to go to work or school early. Oh, that's quite early. What do students usually do in the morning before school? Well, we usually take a shower, have breakfast, and prepare for school. Some students also help their parents with house chores before leaving. Okay, good job. Clap hand for Brooksy. Thank you so much. Oke, nah sekarang tadi grup A, B, dan C sudah mempresentasikan tentang penerapan conversation. Jadi ada yang bertindak sebagai apa tadi? Tulis dan yang bertindak sebagai Oke, good ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, adakah di situ yang kalian baca tadi tentang penggunaan simple present? Ada ya, tentang bertanya jam berapa, Bang? Bangun. Did you still remember how to say in English jam berapa kalian bangun setiap hari? Ada yang masih ingat tadi apa bahasa Inggrisnya? Kamu jam berapa bangun setiap pagi? Raise your hand. Oke. I wake up 6 o'clock. Oke, good job. Clap hand for Cedric. Oke. Nah, sekarang silakan duduk berkelompok berpasang-pasangan. Ya, berhadap. Ya. Oke. Oke, excuse me. You can use this paper. You can use this paper. Okay, behind the paper. Okay, silakan write down, ya, write down. Silakan tuliskan aktivitas. Ada yang bertanya dan ada yang menjawab. Contoh ini adalah pedagang dan ini adalah pembeli, ya. Kalau ini adalah sama ya, pedagang dan pembeli saja semuanya temanya sama, buyer and seller. Silakan buat conversation pembeli dan penjual dan gunakan kalimat dengan struktur simple present. Oke, silakan dikerjakan. Is it hard? Apakah susah? No. No. What about you? Is it hard for you? No. What about you? Is it hard? No. Okay, please continue to read the LKPD that I given to you. Tas. Okay, time is over. Kak, kata lagi. Hi, it's so delicious. What is it? Yes, of course. This is burger. What about the price? $15. Okay. Yeah. Hi, so delicious. What is it's? What is? Yes, of course. This is meatball. What about the freezer? 5,000 rupiah. Hi, it's so delicious. What is it? Yes, of course. This is matcha. What's about the price? 10,000 rupiah. Okay. Oke. Nah, jadi itu adalah contoh dari penerapan tentang simple present dalam dunia jual beli. Nah, sekarang ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah jelas? Yes. Oke. Jadi apa yang bisa kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini? Jadi pembelajaran hari ini yang bisa kita simpulkan bahwa ternyata simple present itu adalah salah satu rumus penting dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan aktivitas atau kegiatan sehari-hari. Jadi harapannya setelah mempelajari pelajaran simple present ini, adik-adik sekalian bisa lebih mendalami lagi tentang penggunaan simple present dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba saya mau tanya ya, bisa perwakilan saja dari adik-adik sekalian, apa yang telah kalian pelajari dari kegiatan ini? Coba. Ya, silahkan. Jelas saya sudah mempelajari tentang definisi simple present, bagaimana rumusnya dan juga contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Apa tantangan terbesar dalam menggunakan simple present tense menurut kalian? Coba apa? Tantangannya? Tidak ada? Oke, aman ya, alhamdulillah. Terus, menurut kalian bagaimana kira-kira caranya untuk meningkatkan kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris saya? Dengan sering-sering berlatih
dengan berlatih speaking dan memperbanyak kosakata. Oke, itulah tadi kiat-kiat pembelajaran kita tentang simple present. Sebagai kesimpulan, kalian harus memahami baik-baik tentang materi simple present yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Oke, untuk asesmennya formatif dan sumatif saya sudah berikan. Nanti kita akan melakukan feedback berupa review dari penampilan hasil setiap kelompok ya. Jadi nanti kalian akan ada lembar observasi penilaian tim atau kelompok lain. Nanti itu akan dikumpulkan sama ibu, oke? Oke, terima kasih atas pembelajarannya hari ini. Bagaimana perasaannya? Oke, senang ya. Apa hal lain lagi yang kalian mau pelajari nantinya? Tentang? Oke, simple past. Good. Sekian dan terima kasih. Sebelum kita tutup kelasnya, saya ingin mengucapkan semangat dan terus belajar untuk adik-adik sekalian. Tetap kobarkan semangatnya dalam mempelajari sesuatu, bukan hanya bahasa Inggris, tetapi juga dengan materi pembelajaran yang lain. Silakan kota kelas ditutup kelasnya hari ini. Oke. Very good.